munasabat. Yang pertama Pak, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sudah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mutawahhid bil 'azamati wal jalal al-muttasif bi sifatil kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-kabirul muta'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh anqadallahu bihi minad dalal wa hada ila asyrafil khisal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil ma'al, amma ba'd. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian kita dan insya Allah ini kajian terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan, dan kita ini sudah memasuki halaman 445 Pak, lebih dari setengahnya. Apa yang akan kita kaji pada pagi hari ini? Sebuah ilmu yang sangat penting dalam memahami teks Al-Quran. Sebagaimana saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa memahami Al-Quran secara komprehensif itu paling tidak menggunakan 3 sudut pandang. Pertama, sudut pandang teks, berarti redaksional Al-Qur'annya itu. Lalu sudut pandang historis, harus memahami bagaimana realitas, situasi, kondisi, konteks yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Dan sudut yang ketiga adalah sudut realitas, sudut kekinian, di mana kita itu sekarang membaca Quran dalam situasi kondisi yang memaksa kita harus beradaptasi dengan situasi kondisi tersebut. Nah, dalam masing-masing sudut tadi itu ada cabang-cabang ilmunya Pak. Cabang ilmu Al-Quran itu ribuan. Ini baru kita pelajarin baru berapa? Baru sedikit, nggak nyampe 50. Padahal sesungguhnya cabangnya Al-Quran itu ribuan. Itu menurut beberapa ulama bahkan ya pokoknya ratusan bisa sampai ribuan, karena masing-masing kandungan Al-Quran itu bila kita gali, kita analisis akan menjadi ilmu sendiri. Itulah kandungan keilmuan Al-Quran. Nah, kita saat ini akan belajar pada sudut yang pertama, yaitu sudut teks. Bahwasanya teks Al-Quran itu disusun sedemikian rupa bukan tanpa makna dan tanpa maksud. Susunan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pasti disusun ada tujuan-tujuan tertentu. Susunan di dalam satu surat Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat terakhir, Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat terakhir, Surah Yusuf dari ayat pertama sampai ayat terakhir, itu juga semuanya disusun sedemikian rupa karena punya makna. Ada sebuah gagasan besar yang ingin disampaikan melalui susunan Al-Quran, itu yang disebut dengan sistematika mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada tujuan dan gagasan besar yang ingin dicapai oleh masing-masing surat, itu yang disebut dengan sistematika surat. Ya, jadi ketika kita baca Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai Amanah Rasul itu pasti punya makna. Nah, cuman permasalahannya begitu kita baca surah Al-Baqarah seringkali kita bingung, apa ya gagasan yang ingin disampaikan Allah melalui surat ini? Apa pesan utama, apa gagasan sentral yang mau Allah sampaikan melalui surah Al-Baqarah? Apa tujuan Allah menyampaikan cerita di dalam surah Yusuf dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ilmu untuk melihat adanya sebuah tema yang ingin disampaikan oleh sebuah surat, ingin disampaikan oleh Al-Quran secara keseluruhan, atau bahkan dalam sebuah ayat, itu disebut dengan ilmu munasabat.
disebut al-munasabat baina al-ayat was-suwar. Nanti kita jelaskan apa itu munasabat. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan ilmu tentang at-tarabut. At-tarabut. Apa itu tarabut? Adanya satu kesatuan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain, satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam satu surat. Coba bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, baca deh surah Al-Maidah ayat 3. Coba Al-Qur'annya dibuka Ustaz Ubaidillah, kalau berkenan buka Al-Quran Al-Maidah ayat 3. Kita akan keder Al-Maidah ayat 3 itu. Kita sering mengutip ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Itu sering kita ungkap nih, tentang kesempurnaan Islam. Allah telah memberikan kesempurnaan nikmatnya kepada kita di dalam surah Al-Maidah 3. Itu satu ayat, Pak, tapi belum sempurna, ada ayat sebelumnya. Nah, ayat sebelum itu kalau nggak salah tentang apa, Ustaz? Tentang makanan. Tentang makanan. Makanan yang halal untuk dimakan. Aturan tentang makan, memakan. Nah, kalau kita nggak paham, Pak, kita akan menganggap, Al-Quran ini mencela-mencela ya. Al-Quran itu logikanya berlompat-lompat, nggak ada sebuah sistematika yang menyusun atau sebuah logika yang menyusun penjelasan ayat dari satu ayat ke ayat yang lain. Ini dari ngomong makanan, tahu-tahu Allah ngomong wa raditu lakumul islam madinah. Nah, banyak sekali orang yang tidak paham ilmu, nggak paham ilmu munasabat khususnya, lalu terjebak dengan pernyataan bahwasanya Al-Quran tidak sistematis, bahwa Al-Quran itu nggak ada logika yang menyusun secara runtut. Oleh karena itu kemudian seperti hanya orang-orang barat, para orientalis, mereka mengatakan ya Al-Quran itu kan main di apa itu istilahnya, ditaruh-taruh aja ayatnya, disusun sembarangan. Jadi ayat Quran yang turun pada zaman Nabi dalam peristiwa yang berbeda-beda, lalu kata para orientalis pada zaman Utsman, disusunlah sesuai dengan maunya Utsman dan para sahabat. Kenapa? Karena tidak paham ilmu munasabat. Termasuk orang-orang yang tidak paham ilmu munasabat apa, Pak? Adalah orang-orang yang kemudian main comot ayat aja, Pak. Comot ayat untuk mendalilin A, comot ayat ini untuk mendalilin B. Dia tidak paham bahwasanya ayat ini turun dalam konteks tertentu, tidak bisa diambil untuk mendalilin sembarangan, tapi lihat dulu konteks keberadaannya di dalam surat tersebut. Ngurus apa itu surat? Tujuan apa dari surat itu yang dicapai? Tidak boleh kita sembarangan mengambil ayat Al-Quran. Nah, nih dijelaskan oleh penulis di sini, Pak, bahwasanya Al-Quran itu memang memiliki metode yang istimewa di dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang ingin disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Al-Quran meskipun dia kitab ilmiah, dia kitab yang syarat dengan pengetahuan, dia tidak hanya menyampaikan pesannya dengan satu model, tidak menyampaikan pesannya seperti buku-buku yang biasa, Pak. Kalau kita baca skripsi, ya sistematikanya seperti itu kan. Kalau baca skripsi kira-kira bosan nggak, Pak? Bosan. Baca buku-buku ilmu itu membosankan. Tapi kalau baca buku novel itu bisa sampai malam kita nggak tidur, tahu-tahu terbayang-bayang dengan isi novel tersebut. Tapi nggak pernah tuh, Pak, ya, kita baca Quran sampai terbayang-bayang isi Al-Quran, Pak, dibawa mimpi dalam tidur kita. Pernah nggak, Pak, ya? Mimpi cerita Al-Quran tuh, mimpi pesan-pesan Al-Quran. Enggak. Padahal Quran itu disampaikan dengan cara yang paling unik, dengan cara yang paling indah, tidak sama dengan buku-buku yang lain. Apa karakteristik penyampaian Al-Quran? Beliau mengatakan di dalam buku ini, Al-Quran itu kadang-kadang menyampaikan
pesan-pesannya, menyampaikan gagasan-gagasannya secara variatif. Kadang-kadang Al-Quran menyampaikan dalam bentuk at-targhib. At-targhib itu dalam bentuk nasihat untuk memotivasi. Tahu-tahu Al-Quran di awal sudah memberikan motivasi. Kadang-kadang Al-Quran menyampaikan dalam bentuk tarhib. Tarhib itu apa, Pak? Motivasi untuk menakut-nakutin supaya kita nggak melakukan hal itu. Di awal Quran sudah bicara wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah. Di awal Quran sudah nakut-nakutin. Tujuannya apa? Litarhib, untuk membuat kita menjadi takut jangan seperti mereka. Kadang-kadang Al-Quran menyampaikan dalam bentuk mau'izah. Apa itu Pak mau'izah? Pesan nasihat keagamaan. Nah, ini saya kritik nanti kalau kita mau ada ceramah jangan dibilang tausiah. Tausiah yang akan diberikan oleh, jangan Pak, tapi kita akan menyampaikan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz ini. Kenapa demikian? Karena tausiah itu dalam bahasa Arab artinya rekomendasi. Jadi kalau kita bilang hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Suito, berarti akan mendengarkan rekomendasi dari Pak Suito. Tapi kalau kita mau mengatakan akan ada ceramah agama, bahasa Arabnya apa? Al-mau'izah al-hasanah yang akan diberikan Ustadz ini. Ini tolong dibenarkan juga Pak ya. Seringkali juga salah dalam bahasa Arab. Alhamdulillah kita telah dapat bermuajahah di tempat yang mulia ini. Bermuajahah, padahal bermuajahah itu artinya bentrok. Jadi alhamdulillah kita bermuajahah di tempat ini, berarti kita berantem di tempat ini. Nah ini sedikit demi sedikit penggunaan. Ya bolehlah kita sekarang sudah mulai memperkenalkan bahasa Arab dalam penggunaan sehari-hari kan. Dulu kalau kita berdoa kan paling banyak dirgahayu, selamat ulang tahun. Sekarang sudah Barakallah fi umri, kan gitu ya, ada happy idul milad. Nah ini tidak apa-apa, kita mulai memperkenalkan bahasa-bahasa Arab, tapi jangan sampai salah kaprah. Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita lalu pengumuman khutbah Jumat. Khutbah Jumat hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ubaidillah. Dan Ustadz Ubaidillah sudah ada, insya Allah. Kalau dia belum ada tapi sudah ada di depan kita, nggak perlu ngomong insya Allah, dia sudah ada. Ini contoh. Kita lanjutkan lagi, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi bil mau'izah, Al-Quran kemudian menyampaikan dengan menggunakan nasihat. Wal qissah, kadang-kadang Al-Quran menyampaikan dalam bentuk kisah-kisah. Kadang-kadang Al-Quran langsung ngomong tentang tema yang ingin disampaikan, sebagian temanya. Tahu-tahu Al-Quran pindah ke tema yang lain. Dari satu tema pindah ke tema yang lain. Coba kita lihat Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fi. Ya, terus kita Al-Quran cerita tentang orang-orang Yahudi. Setelah Al-Quran cerita tentang karakteristik manusia ada 3, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Lalu Quran cerita tentang Yahudi, itu masih pas lah ya. Lalu Al-Quran cerita tentang Adam. Coba Pak, begitu indahnya Al-Quran memberikan gambaran tentang 3 karakteristik manusia. Orang yang mukmin, orang yang munafik, orang yang kafir. Diawali dulu dengan siapa Pak? Dengan Yahudi. Yahudi dianggap sebagai karakteristik orang-orang yang munafik. Lalu diceritakan panjang lebar tentang Yahudi. Lalu Quran cerita tentang Adam dan Iblis, untuk menceritakan bagaimana pergulatan antara keimanan dengan kekufuran. Bagaimana Iblis itu sebagai provokator yang ingin menjerumuskan manusia untuk jadi kafir. Terus coba dicari benang merahnya, lalu sampai surah ayat kursi itu, sampai ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus sampai akhir Al-Baqarah. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Coba kira-kira apa benang merah yang menghubungkan Dzalikal Kitab La Raiba Fi sampai amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amanah, dan seterusnya. Nah, ilmu yang memahami itu, sekali lagi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itu yang disebut dengan ilmu munasabat.
munasabat. Saya belum menerjemahkan apa itu bahasa Indonesianya. Lalu dijelaskan di sini apa sih pengertian munasabah? Munasabah itu secara bahasa artinya berkesesuaian, Pak, berdekatan. Jadi ilmu tentang munasabah, ilmu untuk melihat kesesuaian antara satu uraian di dalam sebuah ayat dengan uraian di ayat yang lain, satu uraian di dalam sebuah surat dengan uraian di surat yang lain. Saya katakan semula, Al-Quran itu tersusun secara rapi. Loh Pak, kan Quran diturunkan secara berkala selama 23 tahun Pak. Al-Quran kan diturunkan berdasarkan situasi kondisi yang berbeda-beda Pak, sehingga kemudian kita mengenal ada yang namanya susunan nuzul, ada susunan mushaf ya Pak ya. Quran itu mengenal dua susunan Pak, susunan nuzul dan susunan mushaf. Susunan nuzul seringkali saya terjemahkan susunan kronologis. Susunan kronologis berdasarkan turunnya surat tersebut, mana yang pertama sampai mana yang terakhir. Apa surat Quran yang turun pertama kali Pak di dalam susunan nuzul? Surah Al-Alaq. Surah yang kedua surah Al-Mudaththir, dan seterusnya. Tetapi kemudian kita mengenal susunan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada dua model Pak, ada susunan nuzul, susunan kronologis, ada susunan mushaf, susunan buku. Ya sekarang inilah kemudian membuat pertanyaan orang-orang, loh Pak, bagaimana Bapak katakan Quran itu tersusun secara sistematis, padahal Quran diturunkan secara bertahap, kemudian terkesan ya terpencar-pencar ayatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita perlu paham bahwasanya Quran itu turun dua kali. Ada fase inzal, seperti saya ungkapkan terlebih dahulu, fase inzal dan fase tanzil. Fase inzal, Quran diturunkan sekaligus dalam bentuk yang sudah jadi, yaitu dalam bentuk susunan mushaf yang kita kenal seperti saat ini, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada yang mengatakan turunnya ke Lauhul Mahfud. Di sana Quran sudah ada blueprintnya, sudah rapi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tetapi Jibril membacakannya kepada Rasulullah, kepada Muhammad, melihat situasi kondisi yang dihadapi oleh umatnya. Maka dibacakan dulu Iqra, dibacakan Ya Ayyuhal Mudaththir, dibacakan terus. Mengapa demikian? Situasi kondisi menuntut pembacaan seperti itu. Tetapi ketika sudah masuk fase Madinah, ketika Rasul atau ketika umat Islam dalam kondisi yang relatif sudah tenang, tidak lagi disibukkan dengan proses untuk berhadapan dengan orang-orang yang menentang dakwah Quran, maka Jibril setiap bulan Ramadan, ingat, Jibril setiap bulan Ramadan mendatangi Rasulullah. Di dalam sholat malamnya, Jibril mengajari Rasulullah, mengingatkan Rasulullah tentang susunan Al-Quran yang sudah disusun di dalam Lauhul Mahfud dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi di bulan Ramadan itu kenapa dibilang Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan itu Rasulullah diajari oleh Jibril tentang susunan Al-Quran dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Kalau kita di bulan Ramadan, kira-kira yang dibaca ya itu aja ya. Susunan Qurannya kita belum tersusun. Kenapa? Karena kita belum ngaji Quran beneran. Saya masih ingat ketika saya belajar dulu sebelum kuliah, kamu itu nggak boleh membaca di dalam surat taraweh, nggak boleh membaca ayat atau surat kecuali yang sudah diajarkan oleh guru kita, sudah dibedah secara kebahasaan, sudah dibedah secara retorika, balaghahnya, dibedah dalam berbagai bidang ilmunya, dihafalkan, lalu disuruh pakai di dalam sholat tarawehnya. Jadi ketika sholat taraweh itu kita sendiri-sendiri Pak, karena menghafal surat-surat Quran yang kita pahami masing-masing. Nah disitulah nanti kita ada proses tadarus. Apa itu tadarus Pak? Saling ngecek hafalan dan penguasaan kita masing-masing.
Jadi saya ketemu dengan Ustaz Ubaidillah, kadang saya hafal misalnya surah Al-Qasas, ya Ustaz Ubaidillah hafal surah Al-Kahfi misalnya, maka saya bacakan surah Al-Qasas sama Ustaz Ubaidillah, disimak bacaan saya, lalu bergantian. Itu yang disebut dengan tadarus. Namanya tadarus, ya Pak ya, saling belajar. Jadi tadarus itu bukan baca sendiri-sendiri. Kalau baca sendiri-sendiri itu yang baca sendiri itu namanya tilawah, qiraah. Tapi tadarus seperti hanya yang dilakukan oleh Rasul dengan Jibril. Rasul membacakan, Jibril menyimak. Kadang-kadang Jibril membacakan, Rasul menyimak. Terus itulah tadarus. Nah, Jibril kita sekarang siapa? Ya teman kita, ustadz kita. Maka saya sarankan, mumpung kita belum masuk Ramadan, coba bikin program tadarus, semuanya setor bacaan dengan Ustadz Ubaidillah. Setor, kalau memang belum bisa setor yang dihafal, ya udah setor bacaan aja, latihan membaca, mengejak ya dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas di depan orang yang punya ilmu, sehingga kalau salah bisa dibenarkan. Syukur-syukur tambah penjelasan makna, mungkin tadarus 10 ayat dijelaskan maknanya, terus gitu. Teman satu sama lain, saya kemarin hafal surah An-Naba, oh ya saya hafal surah Al-Infitar, yuk gantian yuk, tolong saya disimak baca surah An-Naba, saya disimak baca surah Al-Infitar. Nah itu yang dilakukan Jibril pada bulan Ramadan secara intensif. Itulah mengapa Rasul itu sangat-sangat intensif di dalam bulan Ramadan. Karena apa? Di bulan itu Rasulullah kembali menghimpun ayat-ayat Quran yang disampaikan secara terpencar-pencar agar dia sesuai dengan sistematika yang sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfudz sana. Jadi kalau ada orang mengatakan Quran tidak tersusun sistematis, salah. Ada orang yang mengatakan Quran baru disusun pada zaman Utsman, salah. Al-Quran sudah tersusun secara sistematis, secara rapi semenjak dia diturunkan, diinzalkan ke Lauhul Mahfudz. Baru ketika disampaikan oleh Rasul, disampaikan secara terpencar-pencar, tetapi kemudian Rasulullah kembali menyusunnya. Maka ada hadis-hadis yang mengatakan, Rasul mengatakan pada sahabat, tolong letakkan ayat ini sebelum surat di dalam surat ini, sesudah ayat ini, sebelum ayat ini. Banyak sekali Rasul mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan ada sistematika penulisan Al-Quran. Nah, cuman ya tadi itu, karena Allah di dalam Al-Quran menggunakan metode yang variatif, kita seringkali terjebak tuh. Ini Quran tahu-tahu ngomongin tentang sejarah, akhirnya kita terjebak pada penjelasan sejarah. Ketika kita misalnya baca surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya itu adalah surat yang syarat isinya dengan cerita-cerita Rasul. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak paham benang merah antara satu ayat dengan ayat yang lain, kita terjebak pada satu variasi tadi, Pak. Quran cerita sejarah Nabi Musa, wah akhirnya kita terjebak ngomongin peristiwa sejarah Nabi Musa. Dari Nabi Musa lahir sampai dihanyutkan ke istana Firaun, sampai Nabi Musa membunuh orang Mesir asli, sampai dia kabur ke Madian, dari Madian kemudian dia mendapatkan pencerahan di Bukit Tur. Terus kita cerita sejarah, lupa sebenarnya tujuan surah Al-Anbiya apa sekedar cerita sejarah atau ada pesan yang lain. Kenapa di dalam surah Al-Anbiya Allah mengutip banyak cerita Rasul dan disampaikan tidak secara lengkap? Ingat Pak, di dalam surah Al-Anbiya tidak diceritakan cerita-cerita itu secara lengkap. Satu-satunya cerita yang diceritakan secara lengkap dalam satu surat apa Pak? Hanya surat Yusuf. Itu pun tidak diceritakan dari lahirnya sampai meninggalnya Pak. Surah Qasas sendiri juga surat tentang cerita, tidak bercerita lengkap tentang Musa. Karena apa? Karena cerita itu hanya sebagai metode, hanya sebagai teknik penyampaian pesan, hanya bagian dari variasi untuk menjelaskan gagasan tadi. Cuman kita nggak paham. Nah disinilah maka ada munasabah, ilmu
atau munasabah di sini artinya awalnya adalah berdekatan yang serupa. Ya, secara istilah ilmu munasabah disebut ada ilmu yang berusaha untuk mencari hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, hubungan antara satu surat dengan surat yang lain, hubungan antara pembuka surat dan penutup surat. Gitu Pak. Jadi dari awal Fatihatus surah sampai khatimatus surah sampai penutup surah itu ada hubungan. Atau dalam bahasa sekarang kita bisa sebut ilmu munasabat adalah ilmu untuk mencari benang merah tentang tema yang ingin disampaikan oleh sebuah surat, atau kadang-kadang tema atau benang merah untuk mencari tema yang ingin disampaikan oleh sebuah ayat, benang merah untuk menemukan tema besar yang ingin disampaikan oleh Al-Quran secara keseluruhan dari satu surat ke surat yang lain. Itu yang disebut dengan ilmu munasabat. Nah, ilmu ini sangat penting Pak. Mengapa begitu penting? Karena indikator seseorang itu alim atau tidak, ya Pak ya, indikator seseorang itu alim itu berarti berilmu Pak. Orang yang berilmu beneran, yang bisa dikategorikan ulama, orang yang bisa dikategorikan ulama, yang akal keagamaannya, nalar keagamaannya itu bagus, yaitu orang-orang yang bisa melihat benang merah itu Pak. Menjelaskan Qur'annya nggak asal comot, tapi menjelaskan Qur'annya dalam konteks di mana ayat itu muncul. Nah, itu indikator seorang ulama. Jadi kalau ada ulama mudah ndalil Pak, dalam bahasa Jawa itu mudah ndalil itu apa ya? Mudah nyomot ayat untuk menjelaskan sebuah masalah. Ini menurut beliau itu belum terkategori sebagai ulama yang beneran. Karena ulama yang beneran itu kalau mau dalil, dia harus melihat dulu nih hubungan ayat yang mau dicomot ini dengan ayat yang lainnya apa, dalam konteks apa nih Allah mengutip ayat tersebut. Nggak sembarangan Pak. Jadi kadang-kadang kan ada orang, tuh Ustadz tuh jarang ngomong Quran ya, kebanyakan penjelasannya nggak pakai Quran. Banyak orang yang pengennya Ustadz ngomongnya ayat ini langsung, ayat ini langsung, hadis ini. Ada ustadz-ustadz yang seperti itu menurut beliau nih itu masih kurang alim. Kenapa? Karena mudah banget menggeret ayat untuk menjadi pembenaran apa yang dia inginkan. Mudah banget tuh Pak. Jadi ada keinginan untuk menjelaskan sesuatu, terus ambil ayat, udah ini pokoknya untuk menjelaskan ini untuk menjelaskan ini. Mudah sekali menggunakan ayat untuk menjadi stempel sebuah gagasan, sebuah argumen yang belum tentu itu dikehendaki oleh Allah melalui ayat tersebut. Hati-hati Pak. Maka jangan sedikit dolal dalil. Mau mendalil itu harus berpikir dulu, ini dalam konteks apa nih. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat nih, orang kok mudah banget mengatakan atas nama Allah, mengatakan ini menurut Allah. Tahu banget dia. Mungkin dia pernah jadi centengnya Tuhan kayaknya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pentingnya ilmu ini menunjukkan posisi seseorang ulama. Dikatakan ulama beneran atau hanya sekedar mubalik biasa. Kemudian apa sih faedah, manfaat dari ilmu munasabat ini? Hadirin dimuliakan Allah, ada beberapa faedah, ada beberapa manfaat dari ilmu munasabah ini. Yang pertama, hadirin dimuliakan Allah, ilmu munasabah ini berguna untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari satu kesatuan. Ya, Al-Quran itu tidak terpotong-potong, tidak terpisah-pisah. Al-Quran itu semuanya menyampaikan pesan yang sama. Itu yang disebut dengan ja'lu ajza'il kalam ba'dhiha akhidun bi'a'naqi ba'dhin, bahwasanya seluruh ayat, seluruh kalimat, seluruh kata di dalam Al-Quran itu tersusun sedemikian rupa sebagai satu kesatuan yang utuh,
Dalam bahasa linguistik modern, Al-Quran itu koherensi dan kohesif. Koherensif dan kohesif. Itu maksudnya apa? Ini kalau bahasa itu koherensi, kohesif bahasa apa ya? Bahasa teknik juga ada ya. Jadi koherensi itu koheren, itu artinya memang tersusun benar, sistematis, logikanya itu ada, logis tersusunnya. Tapi logika Al-Quran itu seperti hanya logika seorang guru atau seorang ustadz yang mengajari jamaahnya, Pak. Dia tidak melulu menyampaikan informasi kayak dosen. Kalau dosen itu kan ngajar, isinya cuma informasi, penjelasan gitu, sehingga mahasiswa relatif mudah bosan. Al-Quran itu seperti guru TK, seperti ustadz yang ngajarin jamaah. Ustadz ngajarin jamaah kalau isinya cuma informasi melulu, terus pada tidur. Itulah makanya kajian ulumul Quran itu sulit, Pak, di sini Pak, sulit. Karena ilmu kuliah harus disampaikan dalam model pengajian. Bagaimana supaya jamaah itu paham informasinya, tapi juga nggak ngantuk, itu kan? Tapi kalau dia ngantuk nggak apa-apalah. Mudah-mudahan ilmunya langsung disampaikan oleh malaikat Jibril nanti. Udah disimpan sama malaikat Jibril, nanti pas ngantuk, masuk jadi wahyu. Ini jadi pertama, Pak, manfaat dari ilmu ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang satu kesatuan. Yang kedua, kita perlu belajar ilmu munasabat ini untuk menjelaskan atau untuk melawan argumen-argumen yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak teratur. Al-Quran itu nggak punya susunan yang jelas, sebagaimana yang dikatakan oleh para orientalis, main comot main masukin, zujja betul kal ayat, kata para orientalis itu. Toto ayatnya main dimasukin, ada omongan ini dimasukin ke sini, ada omongan ini masukin ke sini, sehingga Al-Quran sangat-sangat tidak sistematis. Nah, tetapi kita ingin menjawab, belajar ilmu ini, maka kita harus paham, harus bisa menjawab. Oh enggak, itu nggak paham aja tuh. Tapi kita menjelaskan seperti itu, tapi dalam bersikap pun harusnya seperti itu juga, Pak. Kita kadang-kadang dalam penjelasan, enggak, Quran itu disusun secara sistematis, tapi kelakuannya pas ngambil ayat sembarangan. Itu menjadi bukti itu. Kita menjelaskan Quran sistematis, tahu sudah belajar Quran sistematis, tapi pas dalil mencomot sembarangan, dikit-dikit dalil. Hati-hati. Yang ketiga, gunanya kita belajar ilmu munasabat ini adalah untuk mengetahui rahasia-rahasia aturan hukum-hukum agama dengan hikmahnya, Pak. Mengapa misalnya nih, Pak, dicontohkan di dalam surah, ini Allah mengatakan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakan bagi orang-orang yang beriman untuk menjaga mata mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, dan itu lebih suci bagi mereka. Banyak orang yang nggak paham apa kaitannya jaga pandangan sama kemaluan. Kemaluan, pandangan ya pandangan. Nggak paham kalau sesungguhnya di dalam ayat ini ada hubungan, bahwasanya pandangan itu kadang-kadang mempengaruhi hawa nafsu, dan kalau hawa nafsu itu tahu-tahu ujungnya adalah ke situ. Ini nggak paham adanya benang merah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, memahami munasabah ini berguna untuk membantu kita di dalam memahami sebuah ayat dan menentukan apa maksud dari ayat tersebut. Sekali lagi, membantu memahami sebuah ayat dan menentukan apa maksud dari ayat tersebut. Contoh, di dalam surah As-Saffat Allah mengatakan was-saffati saffa, ya.
Apa itu pengertian saffat? Para ulama menjelaskan kata-kata as-saffat itu adalah malaikat yang berbaris, ya. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, as-saffat itu artinya burung-burung yang berbaris. Karena kata-kata as-saffat itu Pak, itu artinya sesuatu yang berbaris aja, sesuatu yang berbaris, mau malaikat, mau burung, mau tentara cewek, boleh aja. Pokoknya yang berbaris ini dikategorikan sesuatu yang berbentuk wanita, istilahnya apa? Feminin, ya. Karena bahasa Arab itu mengenal ada kata-kata maskulin, ada kata-kata feminin Pak. Ada kata benda maskulin, ada kata benda feminin. Misalnya kalau yang maskulin muslim, yang feminin muslimah, munafik munafiqah, kafir kafirah, mu'min mu'minah, shaim shaimah, ya. Nah, itu benda feminin. Nah, di dalam ayat ini as-saffat itu ada benda feminin yang berbaris. Nah, ada sebagian orang mengatakan itu sebagian ulama itu yang berbaris itu adalah malaikat. Ada yang mengatakan enggak, yang berbaris itu burung-burung. Nah, bagaimana kita menentukan kebenaran siapa as-saffat itu? Nah, dalam surah as-saffat itu sendiri di ayat-ayat berikutnya dijelaskan ada malaikat yang berkata wa inna lanahnus saffun, wa inna lanahnus saffun. Di ayat-ayat belakangnya itu ada pernyataan malaikat, sesungguhnya kamilah yang berbaris. Berarti penjelasan as-saffat tadi siapa Pak? As-saffat tadi adalah para malaikat yang berbaris. Kenapa malaikat berbaris Pak? Siap menyerang Ukraina? Atau membantu menyerang Rusia? Ayo Pak, sekarang ini malaikat bela mana nih, Ukraina atau Rusia? Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, malaikat itu setiap hari berbaris. Maksudnya apa? Malaikat itu setiap hari bersiaga untuk memberikan kebaikan kepada seluruh ciptaan Allah. Kita saat ini malaikat itu lagi baris nih. Ada yang nanti dikasih ilmu sama Allah. Itulah karunia Allah melalui para malaikat yang berbaris tadi. Karena berapa banyak orang yang ngaji, ya pulang-pulang kadang-kadang lupa. Itu Ustadz ngomong apa sih tadi? Nggak jelas. Ada yang seperti itu. Ada yang dikasih ilmu, nggak hanya sekedar ilmu yang bersifat informatif Pak. Kadang-kadang begitu selesai pengajian, ilmu yang sedikit tadi yang diperoleh, tahu-tahu diberi kemampuan oleh Allah sebagai intuisi untuk dikembangkan Pak, menjadi ilmu-ilmu yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi. Diberi motivasi juga karunia dari malaikat yang berbaris tadi Pak. Jadi berbarisnya malaikat itu untuk memberikan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Berikutnya Pak, manfaat yang kelima, mengapa kita perlu belajar munasabat? Belajar munasabat di sini kita supaya paham rahasia kenapa kisah Al-Quran diulang-ulang. Ya Pak ya, ada kisah Musa itu Pak, saya baca itu banyak macam Pak. Ada di surah Al-Qasas, ada di surah Toha, ada di surah Asy-Syu'ara, ada di surat yang lain-lain juga banyak. Diulang-ulang Pak. Banyak orang nggak paham, terutama orientalis. Ini kembali saya orientalis nih. Orientalis selalu mengatakan Al-Quran itu membosankan. Kenapa? Al-Quran itu terkesan nggak punya bahan. Ini kata orientalis nih. Terkesan membosankan, terkesan nggak punya bahan. Kenapa? Karena ada satu masalah diulang berkali-kali. Dia sebutkan cerita-cerita para Rasul. Nah, kita nggak setuju kan dengan orientalis Pak? Setuju nggak? Bahasa Quran membosankan, Quran kekurangan bahan. Nggak setuju. Pasti kita nggak setuju. Tapi kelakuan kita menunjukkan kita setuju. Kelakuan kita Pak, dalam hal apa Pak? Dalam hal menafsirkan ayat-ayat tersebut.
dalam hal ketika kita mencoba memahamkan cerita-cerita Nabi, kita kemudian terjebak, kita terjebak bahwasanya kisah Nabi itu dianggap sebagai informasi sejarah. Karena kita anggap ini sebagai informasi sejarah, akibatnya baru baca satu ayat saja atau baca satu surat yang ada cerita itu, lalu kita menjelaskan panjang lebar tentang sosok tokoh tersebut dengan berbagai peristiwa yang terjadi dan dialami oleh dia, yang kadang-kadang penjelasannya itu nggak ada di Quran. Saya mau nanya sama bapak-bapak, istri Nabi Yusuf namanya siapa Pak? Istrinya Nabi Yusuf Pak, Siti Zulaikha. Penjelasannya dari mana? Quran hanya mengatakan warawadathu allati huwa fi baitiha, dan dia digoda oleh seorang wanita yang dia tinggal di rumahnya. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan imra'atul aziz, istri seorang atau istri pembesar kerajaan. Nah, disebut Zulaikha. Istrinya Nabi Adam siapa Pak? Dari mana Pak? Quran cuma mengatakan uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Lalu ada cerita Adam lagi tiduran, kemudian tulang rusuknya diambil jadi Hawa, lalu punya anak macam-macam. Dari mana Pak ceritanya Pak? Karena kita terjebak itu sebagai informasi historis. Padahal ketika kita membaca kisah Adam yang dijerumuskan dari surga ke dunia, itu pesannya. Nggak usah cerita lagi yang lain-lain. Nggak usah cerita Adam ketemu Hawa di mana. Nggak usah cerita siapa anaknya Nabi Adam yang katanya selang-seling cowok cewek, kemudian terjadi perkawinan silang dan seterusnya. Nggak perlu kita cerita ke sana. Kita cukup di dalam surah Al-Baqarah fokus pada bagaimana Adam yang sudah diberi ilmu oleh Allah, yang sudah diberi pengetahuan oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ternyata masih bisa terjerumus oleh apa? Oleh provokasi setan. Maka hati-hati para ulama, hati-hati orang yang berilmu. Walaupun kita berilmu, walaupun kita dianggap cendekiawan, walaupun kita dianggap pintar, kalau sudah berurusan sama iblis, siapa itu iblis? Kesombongan pasti akan tergelincir menjadi manusia yang rendah. Tadinya di langit, manusia langit, menjadi manusia bumi. Urusannya cuma remeh-temeh, urusannya hanya apa itu kalau anak muda sekarang bilangnya kaleng-kaleng, cuma itu doang, ngurusin masalah dunia. Kenapa? Berilmu tapi terpengaruh oleh kesombongan iblis. Nanti di ayat yang lain cerita Adam juga diceritakan lagi Pak. Ada cerita Adam yang kemudian makan syajaratul khuld, buah khuldi, lalu pakainya terlepas. Akhirnya Adam dan Hawa menutup wayuwari sawatihima, dan mereka berdua menutup auratnya dengan pohon daun-daun yang ada di surga. Ya udah, ceritanya fokus ke situ Pak. Jangan kemudian kita cerita ya gara-gara ada ular yang membisiki Adam, lalu buah khuldi digambarkan dengan buah apel dan seterusnya, membuat kita justru bias, menyeleweng dari tujuan penceritaan Al-Quran tentang peristiwa lepasnya pakaian Adam, lepasnya pakaian Hawa. Apa Pak yang dimaksud dengan lepasnya pakaian Adam dan lepasnya pakaian Hawa? Nah, itu silakan ngaji sendiri Pak ya, baca Qur'annya, pakai ilmu munasabat. Jadi dengan ilmu munasabat kita tahu, oh iya, kisah Musa di dalam surah Toha berbeda dengan kisah Musa di dalam surah Asy-Syu'ara, berbeda dengan kisah Musa di dalam surah Qasas. Kenapa berbeda? Karena angle-nya, karena sudut pandangnya berbeda, dan tema yang mau disampaikan berbeda. Itu jangan sampai kita terjebak pada penjelasan-penjelasan historis. Akibatnya kita kemudian mengambil riwayat-riwayat Israiliyah yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi
Akibatnya kita memahami cerita-cerita Nabi seperti halnya kita memahami cerita Wali Songo. Gimana Pak kita memahami cerita Wali Songo Pak? Wali Songo itu para ulama yang mendakwahkan Islam, tapi di film isinya cuma kadik-gayaan mulu. Masa pendai, masa ulama cuman kerjaannya bermain apa tuh tenaga dalam yang keluar kilat dari tangannya. Apakah itu kerja ulama atau kerja pendekar? Nah, mohon maaf bapak-bapak, bagaimana kita memahami Wali Songo itu juga terjadi pada pemahaman kita terhadap kisah-kisah Nabi. Jadi pokoknya kisah Nabi itu harus kisah jagoan, kisah tentang pendekar. Kita tidak berfokus pada risalahnya. Risalah itu berarti pesan yang mau disampaikan, tapi kita justru terfokus pada sosok Rasulnya, individunya. Padahal individunya siapa saja, itu yang penting risalahnya. Makanya itulah hebatnya Quran, itulah hebatnya dakwah Muhammad. Muhammad tidak mengajarkan kita untuk kultus pada seorang rasulnya, profil rasulnya, tapi bagaimana kita lebih banyak memahami dan mengedepankan risalahnya. Nah, cerita-cerita Nabi itu sekarang ini mulai berpaling Pak, dari cerita tentang risalah menjadi cerita tentang Rasul. Kalau cerita tentang Rasul, cerita tentang fisiknya, cerita tentang peristiwa kesehariannya, siapa bininya, ya, berapa ukuran tinggi badannya. Ini kan kita sekarang terjebak nih, Adam itu makhluk yang tinggi besar dengan Hawa. Setinggi-tingginya Adam Hawa seberapa sih Pak? Tapi kuburannya panjang Pak. Orang-orang zaman dulu itu kuburannya panjang. Buktinya kuburan-kuburan wali itu panjang-panjang. Saya beberapa minggu yang lalu itu ke Jogja Pak, saya ziarah ke makamnya Sutawijaya. Itu kuburan-kuburan para pembesar itu gede-gede panjang-panjang. Saya lihat di situ ada kuburan kecil Pak. Saya tanya, Pak, ini kuburannya siapa? Dibilang ini kuburannya Sultan Hadiwijaya. Saya bilang, kenapa Pak Sultan Hadiwijaya kok kecil? Emang dia meninggalnya waktu bayi? Nggak bisa jawab. Tapi saya sudah punya jawabannya. Bahwasanya kuburan-kuburan orang-orang zaman dulu itu gede-gede Pak. Bukan karena orangnya tinggi Pak, bukan karena orangnya besar Pak, tapi orang itu dianggap punya apa ya, lelabuhan. Itu bahasa Indonesia apa lelabuhan itu kata dia? Punya apa Pak? Mas Sugianto? Punya kontribusi. Ya, punya kontribusi untuk masyarakat itu yang banyak. Karena kontribusinya dianggap hebat, dianggap banyak, maka dibuatkan makam yang panjang. Sementara Pak Hadiwijaya Pak, itu musuh politiknya Sutawijaya Pak. Hadiwijaya itu musuh politiknya Sutawijaya Pak. Sebagai bentuk penghinaan, mohon maaf itu sebagai bentuk penghinaan nih. Cuma orang pada nggak tahu. Termasuk yang jaga itu Pak, yang jaga mungkin Pak ini karena dulu keramiknya mahal, nggak karena harga keramiknya mahal maka dibelikannya ya cukup yang ada segini doang Pak. Jadi dibuat kecil makamnya Pak. Tapi sesungguhnya adalah penghinaan politik. Musuh politik itu dikecilkan pasca kematian dia dengan dibuatkan kuburan kayak anak kecil Pak. Coba nanti Bapak pergi ke kota gede di Jogja Pak, dilihat di sana bagaimana kuburan Sultan Hadiwijaya. Dan banyak sekali orang kuburannya dikecilkan, itu sebagai bentuk penghinaan, perendahan pada kita. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sekali bentuk-bentuk munasabat. Yang pertama Pak, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi munasabat ini adalah benang merah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Yang pertama, benang merah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Misalnya Allah berfirman di dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Di sini ada perbandingan oleh Allah. Jadi Allah membandingkan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ini ada munasabah nih. Hati-hati. Tindak tanduk kita itu semuanya akan dihisab oleh Allah. Maka yang baik, yang buruk, semuanya tidak terlepas dari tanggung jawab. Nah, itu tuh maksudnya tuh.
wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini satu contoh sederhana. Terus misalnya Allah berfirman di dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana Allah menciptakan onta. Lalu Allah pindah wa ilas samai kaifa rufi'at. Kenapa Allah ngomongnya enggak? Kan kalau sudah ngomongin binatang aja kan? Ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal baqari kaifa khuliqa wa ilal fili kaifa khuliqa. Kenapa Allah dari ngomongin hewan atau pindah wa ilas samai kaifa rufi'at, atau pindah dari langit wa ilal jibali kaifa sutihat, atau pindah wa ilal jibali kaifa nusibat, atau pindah ke bumi wa ilal ardi kaifa sutihat. Apa ya ini hubungannya antara onta, langit, gunung dan bumi? Coba hubungannya di mana? Ternyata ini logika orang Arab, Pak. Orang Arab itu berpikir dari yang sederhana, Pak. Keseharian dia itu dari apa orang Arab? Yang menjadi alat transportasi dia, yang membuat dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Pak, yaitu onta. Dalam bisnis orang Arab sangat memerlukan onta. Dan ingat, Pak, perjalanan di padang pasir itu harus pakai navigasi, Pak. Navigasi di padang pasir itu pakai apa, Pak? Bintang. Jadi orang Arab itu tahu mana arah Syam, mana arah Yaman, dari mana, Pak? Melihat langit, melihat bintang. Nah, maka dari onta langsung ke langit. Kenapa nggak dari onta bumi dulu, terus gunung? Itu Bapak logikanya, Pak. Kenapa dari onta tahu-tahu langit? Karena alat transportasi mereka onta, penuntun navigasi mereka adalah bintang yang ada di langit. Kemudian ketika mereka melakukan perjalanan, mereka melewati apa, Pak? Melewati gunung-gunung. Bagaimana mereka sulit naik turun sampai akhirnya bertemu tanah yang dituju. Maka wa ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Saya sampai merinding nih, hebat Al-Quran menyusun sebuah ayat begitu detail dalam pilihan-pilihan kata karena ingin menjelaskan sebuah konsep bagaimana orang Arab dengan kesulitan hidupnya itu, dengan keseharian, dengan kebiasaan mereka itu akan menjadi manusia-manusia yang merubah peradaban dunia yang tadinya hanya sekedar hidup berdasarkan tuntunan alam saja, tapi kemudian bangsa Arab menjadi bangsa yang menjadi penghubung antara peradaban Yunani dan peradaban modern saat ini. Itu yang dihasilkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Jadi sampai jam berapa nih, Pak? Udah ya? Belum, Pak? Sampai jam berapa nih? Kan kita syuruknya jam berapa? Oh, sudah syuruk ya? Syuruk gini, subuhnya kan kesiangan. Ya Pak ya, mohon maaf nih, subuh kesiangan terus Ustadz kalau ngomongnya kesedikit nggak enak, Pak. Udah dibayar masa ngomongnya sedikit kan gitu ya? Enggak Pak, bercanda. Tapi ini belum selesai loh, Pak. Ya, masih ada satu bagian lagi. Tapi intinya bahwasanya ilmu munasabah itu ada ayat dengan ayat, kemudian antara satu pembukaan surat dengan penutup surat, ya Pak ya. Jadi coba kaitkan antara alif lam mim dengan amanah Rasul. Yang ketiga, hubungan antara penutup surat sebelumnya dengan pembuka surat sesudahnya. Nanti Bapak bisa membuka YouTube, Pak. Di YouTube itu saya ada seminar dengan Perindo, Pak ya. Saya seminar dengan Perindo, saya membahas tentang karakter Isra Mi'raj. Hadis itulah saya hubungkan, saya bagaimana mencoba memahami peristiwa Isra Mi'raj itu sebagai
isyarat-isyarat ketuhanan dalam rangka membentuk karakter. Di situ saya mencoba melihat keseluruhan surah Al-Isra dikaitkan dengan surat sebelumnya. Itu contoh Pak. Silahkan dibuka, bukan berarti Pak Andi bela Perindo Pak ya, enggak. Walaupun anak saya sudah hafal lagunya Perindo, tapi bukan berarti saya orang Perindo. Saya tetap PNS yang harus netral. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah. Akhirnya kita sudah sampai pada penghujung pengajian di bulan Sya'ban. Kita insya Allah memasuki bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan tadarus. Tadarus, sekali lagi tadarus, bagaimana kita menghimpun Quran di dalam hafalan kita, di dalam kesadaran kita, untuk kemudian kita menjadikan Quran sebagai landasan kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansurna 'ala jami'il alamin. Allahumma ihfadna min jami'il alamin. Allahumma atina khaira jami'il alamin waqfina syarra jami'il alamin. Allahumma ja'alna rahmatan li jami'il alamin. Allahumma ja'al tariqatana amanan wa hifdan wa hirzan li jami'il alamin bi jahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.